Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dalam rapat paripurna. Dalam indikator asumsi makro, pertumbuhan ekonomi pada 2022 ditaksir mencapai 5,2%. Sementara laju inflasi diperkirakan 3% dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di level 14.350. Tingkat bunga SUN 10 tahun bisa menyentuh 6,8%. Harga minyak $63 Amerika per barel. Sementara lifting minyak bumi mencapai 703.000 barel per hari dan lifting gas 1.036.000 barel setara minyak per hari. Pemerintah dan Banggar juga menyepakati target pembangunan yang terdiri dari tingkat pengangguran terbuka berkisar 5,5 hingga 6,3%, tingkat kemiskinan 8,5 hingga 9%, dan rasio Gini berkisar 0,376 hingga 0,378. Menteri Keuangan Sri Mulyani berkeyakinan proyeksi dalam UU APBN 2022 itu menghasilkan APBN yang responsif, tangguh menghadapi tantangan dinamika serta risiko pandemi yang terus berubah. Di tengah optimisme pemulihan ekonomi, pemerintah resmi mengerek tarif pajak bagi orang kaya menjadi 35%. Hal ini tertuang dalam rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang sudah disetujui DPR RI. Dalam bab 3 pasal 17 draft RUU HPP, disebutkan tarif pajak 35% diperuntukkan bagi mereka yang memiliki penghasilan di atas 5 miliar rupiah per tahun. Tarif ini pun naik 5% dibandingkan dengan yang berlaku saat ini, 30%. Untuk penghasilan di atas 500 juta rupiah per tahun. Artinya ini adalah layer baru yang berlaku bagi orang kaya di dalam negeri. Sementara itu bagi mereka dengan penghasilan 60 juta dikenai tarif 5%, selanjutnya di atas 60 juta rupiah hingga 250 juta dikenai tarif 15%. Sedangkan penghasilan di atas 250 juta rupiah hingga 500 juta rupiah dikenai tarif 25% dan penghasilan 500 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah dikenai pajak 30%. Tingginya harga jagung membuat banyak peternak di tanah air menjerit. Indonesia pun akhirnya membuka keran impor gandum pakan untuk mensubstitusi harga jagung yang melambung tinggi. Pemerintah pun mengizinkan kuota impor 300.000 ton. Hingga minggu pertama September telah masuk 126.000 ton. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyatakan, gandum impor ini untuk memenuhi kebutuhan pabrik pakan yang bernaung di gabungan perusahaan makan ternak. Diperkirakan 300.000 ton gandum impor akan tiba di Indonesia hingga November 2021 mendatang. Sementara di sisi lain, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengklaim stok jagung secara nasional cukup. Dia pun menunjukkan bukti panen jagung telah digelar serentak nasional pada 29 September lalu, yang dilakukan serempak di 130 kabupaten dan berlokasi di 537 lahan di Indonesia. Syahrul Yassin bahkan menyebut produksi jagung nasional tahun ini diperkirakan surplus hingga 2,85 juta ton. Dia pun yakin tidak ada masalah dengan stok jagung. Emiten BUMN Pertambangan Emas dan Nikel, Aneka Tambang menyajikan kembali laporan kinerja keuangan semester 1 2020. Dari sebelumnya mencetak laba bersih 84,82 miliar rupiah, direvisi menjadi rugi bersih 159,4 miliar rupiah. Bursa Efek Indonesia pun langsung meminta penjelasan pada manajemen Aneka Tambang. Sekretaris Perusahaan Aneka Tambang, Julan Kustian menyatakan perusahaan sebelumnya telah menyampaikan dokumen Appendix for the Half Year Report yang berisi penelaahan terbatas atas laporan keuangan konsolidasian tengah tahun 2020. Dalam laporan keuangan tersebut, terdapat penyajian kembali atau restatement atas laporan keuangan konsolidasian tengah tahun 2020. Beberapa bagian yang mengalami perubahan cukup signifikan antara lain beban umum dan administrasi yang semula dinyatakan 671,95 miliar rupiah direvisi menjadi 855,38 miliar rupiah. Selanjutnya beban keuangan juga mengalami perubahan dari semula 382,1 miliar rupiah kini menjadi 432,4 miliar rupiah. Demi melawan hegemoni Cina dalam bidang teknologi telekomunikasi,
Amerika Serikat akan menggelontorkan 1,9 miliar dolar Amerika atau setara 26,98 triliun rupiah untuk mengganti sebagian besar peralatan operator telekomunikasi di daerah rural Amerika. Penggantian ini untuk menghapus penggunaan peralatan jaringan yang dibuat perusahaan Cina. Peralatan buatan Cina seperti Huawei dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Program tersebut diselesaikan pada Juli dan akan dibuka pada 29 Oktober dengan pengaplikasian hingga 14 Januari 2022. Pada tahun lalu, Komisi Komunikasi Federal telah menetapkan Huawei dan ZTE sebagai ancaman keamanan nasional pada jaringan komunikasi. Ini menjadi deklarasi larangan perusahaan asal negeri Paman Sam untuk memanfaatkan dana pemerintah 8,3 miliar dolar Amerika untuk membeli peralatan dari dua perusahaan itu. Pada Desember, Komisi Komunikasi Federal mengadopsi aturan yang mengharuskan operator mengganti semua peralatan dari ZTE atau Huawei.